wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kota Metro dalam hal ini akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Fauzan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauzan. Siang Bu. Sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan siang hari ini Pak Fauzan akan meng-coaching ini ya. Iya Bu. Iya, sebelum Pak Fauzan melakukan coaching, izinkan saya di sini sebagai supervisor Pak, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian kita pada siang hari ini Pak Fauzan. Untuk rubrik penilaian kita pada coaching hari ini yaitu Pak Fauzan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang akan disampaikan. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coach, berbobot atau tidak, seperti itu ya Pak ya. Dan bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bapak. Mohon maaf, mohon izin ya Pak ya. Sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan, boleh ya Pak ya? Pertanyaannya yang pertama yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Jadi 3 kompetensi itu yang saya ingin kembangkan itu ya, kalau bisa sih tiga-tiganya Bu. Ketiganya bisa saya kembangkan terhadap coaching terhadap coaching yang akan saya lakukan. Jadi ketiga-tiganya ya Pak ya, yang dari kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan pertanyaan bobot ya Pak ya. Naik ke pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang akan spesifik ingin diobservasi? Mungkin ya Bu, mungkin pertanyaan berbobot Bu, karena menurut saya sih ketika kita melakukan coaching itu pertanyaan berbobot itu memang harus dilatih gitu ya Bu ya. Semakin banyak kita berlatih mungkin itu akan terbentuk. Baik, Bapak izin pertanyaan berbobot ya. Satu lagi ya Pak, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching? Indikatornya adalah ketika saya melakukan coaching, bahwa coach saya itu bisa meningkatkan potensi dia baik profesional maupun personal ya Bu, dan juga dia dapat mengatasi atau menemukan kesulitan-kesulitan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, menemukan jalan keluar, ide-ide gitu ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan coach itu sendiri gitu. Baik Pak Fauzan, luar biasa sekali. Mudah-mudahan coaching Pak Fauzan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ini. Saya persilahkan Pak Fauzan untuk melanjutkan coachingnya. Terima kasih. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Bu, mohon izin kita akan ngobrol-ngobrol ya sebentar. Siap Pak. Sesuai dengan kesepakatan Ya. Ibu menghadirkan saya di sini ya. Siap Pak. Ya, untuk kita ngobrol-ngobrol apa saya juga belum tahu. Iya Pak. Iya. Biar dibuat penasaran dulu. Oh gitu ya. Iya. Iya Bu. Apa ya kira-kira kita ngobrol tentang apa nih hari ini? Apa ya Pak ya? Mungkin tentang kegiatan belajar Pak. Kan belajar. Bisa lebih spesifik apa itu kegiatan belajar, kan banyak tuh kegiatan belajar, kira-kira apa yang lebih spesifik? Jadi kebetulan kan tahun pelajaran yang sekarang ini itu anak-anak kelas 7, kebetulan saya dapat di kelas 7 nih Pak. Kelas 7. Itu full day kan, kami full day. Jadi mereka kan awalnya dari SD mungkin nggak nyampe sore ya Pak ya. Iya. Nah tiba-tiba jebret gitu dihadapin full day sampai sore. Jadi kalau di jam-jam kritis itu Pak, jam-jam kritis itu mereka kayak kehilangan apa ya, keinginan untuk belajar. Jadi minat belajarnya tuh langsung merosot
Oh gitu. gitu. Mungkin pagi masih semangat, nah tiba-tiba di jam kritis tadi mereka jadi nggak semangat. Terjun bebas gitu. Terjun bebas ya, selesai makan siang, sholat langsung pengennya nggak belajar gitu. Bisa lebih dijelaskan jam kritis itu gimana ya maksudnya ya? Kami ini hanya sekadar kiasannya sih Pak. Sebenarnya kalau jam kritis itu berarti jam-jam yang tidak apa ya, menurut mereka Kondusif. sih tidak kondusif. Padahal yang namanya jam belajar dari Sabtu sampai terakhir ya harusnya kondusif terus ya Pak ya. Nah itu tapi tadi mungkin karena diglek istilahnya dari santuy gitu kan, jam 12 sudah pulang, tiba-tiba sampai sore harus stay di sekolah. Nah kalau di jam kritis itu biasanya itu jam ke 8-9 Pak. Kira-kira jam berapa itu? Jam 8-9? Jam 8-9 itu sekitar jam 2 sampai jam setengah 4. Waduh, Jam 2 lewat lah sampai jam sampai asar seperti Iya, itu iya, Pak. iya. Nah di jam-jam kritis itu tadi tuh mereka itu udah nggak fokus lagi belajar. Nggak fokus karena jam kritis. Iya jam Iya. kritis sudah kayak apa gitu ya istilahnya dipakai gitu ya. Kemudian tadi juga Ibu mengatakan bahwa pada jam-jam kritis itu keinginan belajar mereka terjun bebas. Terjun bebas ya. Keinginan belajar seperti apa itu Bu maksudnya ya? Ya kan kalau saya kan kebetulan guru matematika ya Pak ya. Jadi Pak yang mungkin karena memang pengaturan jadwal seperti itu nilai lah ya, kebetulan dapat di jam itu untuk di kelas 7 yang saya ajar. Nah itu dapat di kelas itu. Mas kalau idealnya ya jam berapapun ya mereka siap untuk belajar. Nah, menurut saya sih kalau seperti itu saya inginnya sih mereka bisa ikut bisa tetap konsentrasi dan ikuti dalam belajar matematika tadi gitu. Ini yang belajar itu konsentrasi mereka Iya, itu yang konsentrasi. terjun bebas itu Semangatnya konsentrasi. mereka tetap ikut belajar seperti itu. Apa yang ingin Ibu capai? Nah, harapan saya sih Pak dari ngobrol kita ini nantinya saya bisa menyemangatkan lagi gitu gimana sih caranya itu mereka tetap keinginan belajarnya tinggi walaupun di jam berapa aja lah, nggak harus jam ke 8-9. Maksudnya kadang kan juga namanya anak-anak ya Pak ya, kadang kalau sudah misalnya habis olahraga pun nggak jam kritis, kadang mereka juga agak lengah gitu semangatnya. Jadi harapan saya sih bisa meningkatkan motivasi mereka lagi walaupun tidak di jam-jam pagi seperti itu. Baik. Idealnya menurut Ibu itu keinginan belajar mereka itu stabil itu seperti apa ya? Kalau tadi kan terjun bebas tuh. Iya. Berarti kan males banget berarti ya? Atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau dibilang malas banget sih nggak terlalu ya Pak. Cuma kalau di rate gitu ya Pak ya, di nilai 1 sampai 10 kan idealnya ya 9 lah ya Pak ya gitu ya. Itu tuh separoh, jadi masih 5. Jadi ya yang masih ada yang aktif tapi itu tidak lebih dari separuh kelas. Nah, kalau itu kan teman-teman yang awalnya semangat itu ketika temannya ini juga agak terganggu gitu sinergisnya belajar. Jadi saya inginnya sih dapat lagi di 9 gitu. Jadi separuh dari murid-murid di kelas itu Betul. keinginan belajarnya berkurang banyak lah gitu. Iya benar-benar. Menurut Ibu supaya keinginan yang separuh tadi itu bisa naik lagi gimana kira-kira? Nah, kan kemarin saya coba mikir gitu Pak ya, kenapa sih mereka nih selain jam kritis tadi ngapa sih gitu kan? Apa tadi jelas kalau ngantuk jelas ya Pak, namanya anak yang biasa jam segitu istirahat tiba-tiba masih stay di sekolah gitu kan, masih harus belajar apalagi matematika, wah itu rasanya gitu kan. Jadi apa mereka ini butuh istilahnya bahasa kerennya imun lah ya, imun gitu kan untuk meningkatkan lagi gitu kan semangatnya gitu. Nah, Doping benar. Nah itu mungkin mereka menurut saya tadi ya jenuh, ngantuk gitu kan, jadi itu yang buat mereka nggak semangat. Jadi atau juga mungkin cara saya menyampaikan gitu nggak pas, atau media saya menurut mereka nggak menarik gitu ya. Jadi dari hal-hal itu saya coba mikir yang mana gitu kan ya. Nah dari itu saya terus kepikiran Pak, kalau itu apa mungkin lewat games ya gitu ya, ngasih games gitu ya, nggak harus yang berat lah, games saya yang ringan-ringan gitu kan.
apa namanya yang berkaitan dengan materi yang mau saya sampaikan gitu. Contoh nih, misalnya kayak mau belajar kan ini kelas 7 itu masih tentang operasi bilangan gitu kan. Bilangan kan berkaitan sama angka, nah gitu mungkin nanti saya pengennya itu bisa membuat games permainan itu yang melibatkan angka-angka, dan di situ anak-anak yang terlibat aktif, jadi mereka teralihkanlah ngantuknya tadi. Game ya. Alternatif lain selain game kira-kira? Itu kan satu tadi Pak ya. Terus yang kedua media. Mungkin menurut saya media saya udah cukup nih ya. Ternyata kan itu kan untuk yang tahun kemarin gitu kan. Sekarang kan anak-anaknya udah berubah nih. Dia sudah punya passion sendiri lah, udah punya apa namanya minat sendiri. Nah, saya akan mencoba merevisi atau memperbaiki media saya agar lebih menarik lagi gitu kan. Jadi mereka kalau selama ini mereka hanya melihat gitu kan, ini mereka yang ikut istilahnya dilibatkan dalam penggunaan media itu atau bahkan pembuatannya seperti itu. Contoh gini Pak, misalnya kita pakai apa tadi operasi bilangan gitu kan ya, menggunakan kartu ajaib gitu kan. Kalau selama ini menggunakan garis bilangan gitu kan, ini menggunakan kartu ajaib mungkin biar nggak terlalu suasananya lebih aktif lagi, yang bikin kartu mereka sendiri. Kita hanya mengatakan silakan Pak bikin kartu sekreatif mungkin atau apa. Jadi harapan saya dengan mereka membuat medianya, mereka lebih tertarik seperti itu. Oh kita ini bagus ya, kita bikin bikinan yang paling bagus sih kartu daripada kelompok lain. Harapan saya seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, medianya saya kreatifkan lagi. Media interaktif lah ya. Iya. Mereka yang buat ya. Oke. Selain game media ada alternatif lain? Kalau saat ini sih saya baru dapat 2 itu. Berarti kan 2 nih. Kalau nggak game, media interaktif ya. Dari kedua ini yang paling kuat, yang paling apa ya? Kira-kira menurut Ibu ini kayaknya yang paling safe lah. Kira-kira gimana? Sebenarnya dua-duanya sip Pak. Tapi kalau media itu kan kita butuh waktu untuk merancang, terus merancang kemudian mempersiapkan peralatannya, kemudian menyusun LKPD-nya seperti itu kan. Jadi itu butuh waktu yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Menurut saya ya Pak, karena memang tadi persiapannya harus matang. Biar nanti pada saat eksekusi ya lancar seperti itu kan Pak. Jadi menurut saya sih dalam waktu dekat ini saya sih lebih pilih ke games dulu Pak, karena menurut saya kalau games kan dia lebih apa ya, lebih bisa spontan gitu Pak. Ketika oh ya saya materi ini, terus kita mikir apa sih yang bisa anak-anak biar bisa terlibat, oh games ini ya mungkin nggak yang games berat tadi Pak, mungkin sekitar kayak apa ya, breathing atau hanya game-game ringan mengerjakan kotak-atik angka yang ada di platform kuisis atau apa. Jadi anak-anak ya intinya mengalihkan rasa bosan, rasa ngantuk mereka lah. Kalau yang tadi sih saya butuh waktu lebih, bukan hanya, sedangkan saya ini harus saya atasi cepat. Karena berlarut-larut takutnya nanti yang sudah saya susun sesuai dengan modul ajar dengan tujuan saya terhadap materi ini nggak nyampe Pak, kalau memang ini tertunda seperti itu. Jadi Ibu lebih lebih fokus ke game ya? Untuk saat ini kayaknya saya lebih cenderung ke game sendiri. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan game itu bagaimana? Nah kalau itu pasti ada ya Pak, namanya kita menerapkan sesuatu itu pasti ada negatif positif lah dampaknya. Kalau itu tentang game sendiri tadi saya menggunakan games atau platform yang memang tidak asing buat anak-anak gitu. Dan kemudian untuk game saya sendiri itu melibatkan mereka. Harapan saya sih dengan seperti itu mereka lebih bisa mengikuti dengan baik. Nah kalau kendalanya ini biasa lah Pak, kalau kita menggunakan internet kadang di sekolah ada titik-titik tertentu yang jaringannya nggak stabil, takutnya nanti pada saat kita menggunakan itu pasti terkendala di sinyal itu. Oke,
Berarti ini game apa? Game online gitu ya? Bisa Menggunakan jadi. jaringan ya? Itu makanya nanti saya saya lihat dulu mana yang memungkinkan. Kalau misalnya memang dengan game online tersebut ada kurang maksimal karena terkait dengan tadi, mungkin saya lebih ke yang offline aja. Iya, ada. Benar-benar melibatkan apa yang anak punya deh gitu di kelas itu, saya maksimalkan di situ. Jadi ada dua alternatif tuh gamenya, bisa online, bisa juga offline ya, tergantung situasi keadaan ya. Daripada nanti gagal, Pak. Iya. Kalau kita bicara jaringan tidak ada solusi. Solusi. Bukan kita ya. Heeh. Saya lebih sepakat itu bisa online, bisa juga offline. Fleksibel gitu ya, Pak. Disesuaikan dengan keadaan saat itu gitu ya. Oke. Ya berarti ini game ini sangat mungkin lah ya dilaksanakan ya, sesuai dengan kondisi ya. Iya, menurut saya seperti itu. Oke. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan ini untuk mengatasi kejenuhan tadi yang terjun bebas tadi? Iya. Rencana saya sih secepatnya itu maksimal minggu depan. Minggu depan. Karena apa namanya, kalau ditunda lagi nanti seperti tadi saya bilang bahwa nggak nyampe ke tujuan yang saya harapkan. Materinya ya. Jadi nanti anak-anak terkendala terus dengan kondisi yang tidak kondusif. Jadi harapan saya, rencana saya sih minggu depan saya sudah bisa menggunakan game ini. Oke. Seandainya minggu depan game itu bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan kondisi anak-anak ya Bu ya. Indikator apa ya yang bisa Ibu jadikan patokan bahwa penggunaan game itu berhasil? Tadi kan saya niatan awal, tujuan awalnya kan memang untuk meningkatkan motivasi anak itu agar Karena jenuh tadi tidak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun di jam-jam yang kritis tadi ya, Iya, Pak iya, ya. iya. Nah, jadi ketika itu sudah bisa muncul, jadi ketika anak emang sudah bisa konsentrasi lagi, mereka antusias lagi mengikuti pembelajaran, itu saya anggap sudah memenuhi target saya. Jadi target saya sudah tercapai. Mereka sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi, dengan nyaman, menyenangkan, itu sudah tercapai. Intinya game itu mengembalikan konsentrasi Betul, anak-anak. iya. Keren juga itu ya. Berarti selama ini belum pernah ya Bu ya? Kan saya di kelas 7 ini baru Pak, kemarin saya nggak pakai, memang belum pakai, makanya saya pikir mereka karena biasanya kelas 7 itu kan pasti semangat nih karena di sekolah yang baru gitu kan Pak, jadi mereka antusias gitu kan pembelajaran tadi. Mungkin karena faktor peralihan SD SMP dan tadi jam-jam tadi itu awal-awal sih masih semangat, tapi ketika beberapa minggu ini itu kok setiap jam itu saya masuk mereka itu kondisi kelasnya ya nggak kondusif tadi. Seandainya game itu bisa terlaksana, Ibu butuh bantuan siapa gitu? Ada, saya jelas kemarin ceritanya kenapa saya terbesit itu juga. Jadi pas saya mau ke kelas saya gitu, saya lewat di kelas lain, kebetulan itu ada Bu Vika. Bu Vika ini juga sama dengan saya ngajar di kelas 7 juga, walaupun levelnya berbeda dengan saya. Nah, saya ngeliat kok kelas dia aktif gitu karena gitu. Jadi saya saya penasaran kenapa setelah saya ngobrol sama beliau, ternyata beliau tadi memang sebelum belajar dia menarik antusias anak dulu ya, termasuk salah satunya menggunakan game ini. Nah, dari situ saya nanti berharap, saya sudah ngobrol sama dia sih untuk membantu memberikan semacam masukan lah gitu kan, kira-kira game apa yang membuat anak tuh bisa semangat. Jadi Bu Vika nanti insya Allah bisa membantu saya. Berarti di situ ada semangat kolaborasi. Iya betul Pak, saya berusaha berkolaborasi dengan Bu Vika untuk menciptakan sesuatu lah yang buat anak-anak itu bisa semangat belajar. Selain Bu Vika, guru matematika cukup cuma 2 orang di? Oh enggak, kita itu matematika ada berempat di sekolah. Itu memang MGMP di sekolah sih aktif. Kita sering sharing juga, sering sharing tentang kendala-kendala yang kita hadapi pada saat di kelas ataupun pada saat menyusun perangkat seperti itu. Kalau dengan Vika ini kan saya lebih ke teknisnya, nanti untuk ke materinya saya kembali lagi ke teman-teman satu mapel gitu. Bagus juga itu Bu, kolaborasi dan lain sebagainya ya. Oke,
seandainya ide games ini untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak itu terlaksana Bu ya. Komitmen Ibu terhadap itu bagaimana? Tadi kan untuk game ya Pak ya, tetap saya akan berusaha tadi yang media tadi secara perlahan itu tetap saya ini kan. Jadi selain dengan game tadi, komitmen saya tetap jangan stagnan di situ, karena nanti kalau seperti itu juga anak-anak kembali lagi boring lagi, kembali bosan lagi. Jadi tetap selalu berinovasi, berusaha untuk cari cara-cara kreatif agar mereka tetap bisa nyaman untuk belajar. Betul. Jadi tidak hanya terpaku sama game aja ya, harus berkembang ya. Memang betul itu. Anak-anak sekarang ini gampang bosan ya. Bener Pak. Kasih ini besok udah lain Pak, udah lincah dia, udah biasa Bu, gitu jawabannya. Jadi kita ya benar-benar harus tahu mereka nih sampai di mana gitu kan, ke antusiasannya gitu. Kalau mereka sudah mulai agak jenuh ya, kita kembali cari cara gimana sih biar mereka lebih semangat gitu ya. Saya juga dengar Ibu tadi bicara inovasi ya. Bisa lebih kita elaborasi inovasi yang akan Ibu laksanakan khususnya matematika deh. Kalau dalam matematika itu berinovasi biasanya kita, karena matematika itu kepemahaman konsep ya Pak ya. Jadi gimana caranya anak itu bisa memahami konsep yang sedang diajarin sama gurunya, yang sedang disampaikan sama gurunya itu dengan cara-cara yang kreatif seperti itu Pak. Jadi memang kalau misalnya materi tertentu itu cukup dengan presentasi gitu kan, dengan presentasi, tapi ini harus benar-benar wujud medianya ada, bukan hanya presentasi. Jadi kalau apalagi berkaitan dengan benda-benda ruang gitu kan, itu kan abstrak tuh, kita harus menunjukkan ini loh bendanya seperti itu, ini loh yang dinamakan diagonal sisi, dengan kita benar-benar mewujudkan bendanya. Jadi walaupun sudah pakai slide-nya juga sudah pakai animasi, kita juga tetap menggunakan wujud nyata. Apalagi melibatkan benda-benda itu yang mereka lihat sehari-hari di rumah, di sekolah, atau di lingkungan mereka. Jadi pembelajaran itu menyeluruh ya Bu ya. Benar Pak. Dari segala sisi. Ya. Keren itu Bu. Seandainya itu bisa dilaksanakan, waduh saya membayangkan anak-anak itu pemahamannya akan jauh lebih sempurna dibandingkan hanya kita menggunakan satu media saja. Betul sekali Pak. Betul Bu, saya sepakat itu inovasi yang Ibu sampaikan itu memang perlu dikembang luaskan lah gitu ya. Kemudian Ibu, tindak lanjutnya dari game tadi itu deh. Tadi ya, kan tadi saya sampaikan bahwa indikatornya tadi tercapainya dengan mereka bisa kembali semangat, fokus kembali. Nah, harapan saya sih nanti setelah itu saya sharing ke teman saya. Jadi berbagi pengalaman yang saya kan, yang istilahnya mungkin merasakan anak-anak yang merasakan jenuh di jam-jam itu kan bukan hanya di kelas saya ya Pak ya, di kelas-kelas lain mereka juga merasakan gitu kan. Cuman karena belum ngobrol aja jadi nggak tahu lah. Jadi dari hal yang saya dapatkan tadi dengan menggunakan salah satu cara tadi, saya akan berbagi dengan teman gitu kan. Siapa tahu media atau cara saya tadi bisa diterapkan di kelas teman-teman yang lain, sehingga bukan hanya kelas saya saja yang semangat gitu, semua anak gitu bisa mengikuti dengan baik walaupun itu di jam-jam terakhir sekolah. Keren sekali. Ya, sangat antusias nih ngobrol sama Ibu ini. Sudah nggak terasa hampir 20 menit kita Iya. ngobrol. Iya. Baik. Saya juga gitu. Senang gitu ngalir gitu ya Pak ya. Baik Bu Tati, karena kita dibatasi waktu, sudah tidak terasa 20 menit. Ya, Pak. Apa perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Pertama saya lega gitu. Kalau kemarin kan dipikirin sendiri gitu ya. Terus saya mau ngomong sama siapa gitu kan. Saya ngobrol sama siapa, tapi setelah ngobrol sama Pak Fauzan, saya lega, pertama lega. Terus saya bisa jadi mikir gitu kan, bisa jadi mikir nyari kira-kira hal apa yang saya harus lakukan di luar. Ya Bu, sebenarnya saya juga rasanya sudah tidak sabar ini
nunggu ibu mengaplikasikan itu, kita ketemu lagi, terus ngobrol-ngobrol lagi apa perkembangannya. Waduh, saya sebenarnya sudah nggak sabar nih. Seandainya besok sudah bisa dilaksanakan, saya pengen lihat tuh hasilnya. Siap Pak, Bapak jangan sungkan nanti Siap. kalau saya, Pak Siap. saya butuh ngobrol lagi, Oh, nih, saya siap, mau siap. laporan yang kemarin Sangat gitu siap, ya sangat Pak siap. ya. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih waktunya. Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat membantu Siap Pak. kita dalam proses kita sebagai guru ya, untuk memahamkan anak-anak tentang materi pembelajaran yang kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan dapat berjalan dengan baik. Itu Amin. tadi jangan lupa, saya tunggu. Siap, Ya, Pak. saya tunggu panggilannya. Saya Oke. ingin dengar lagi tuh ceritanya. Siap, siap. Oke, cukup ya Bu. Siap Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak Fauzan. Iya, Ibu. Kita ketemu lagi Iya, Pak Fauzan nggak kerasa pasca ya, iya. observasi ya Iya, Pak ya. iya, iya. Bagaimana tadi setelah observasi kegiatannya setelah Bapak melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah, tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian juga kalau saya melihat ekspresi coachingnya ya cukup menyenangkan lah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Iya. ya Bapak ya. Di sini maaf Bapak, saya mengganggu sebentar Iya, ini Bu. Pak. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Iya, Bu, sedikit boleh. terkait kegiatan kita pasca observasi saya sebagai self observer ya Pak ya. Siap ya Bapak ya? Saya berikan pertanyaan sedikit. Yang pertama pertanyaannya mengenai apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai. Sesuai yang saya pahami tentang coaching Bu, coaching yang saya lakukan tadi itu saya menggunakan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menerapkan kompetensi coaching, riset, mendengarkan aktif. Kemudian saya berusaha untuk menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Di sini saya sebagai observer akan menyampaikan catatan saya, hasil dari observasi yang saya lakukan ya Pak. Di sini Bapak telah melakukan proses coaching dengan baik ya Pak ya, sudah baik. Bapak sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah ya, rencana aksi dan tanggung jawab. Bapak sudah melakukan prinsip-prinsip coaching seperti itu ya Bapak ya. Sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah melakukan apa namanya Pak, mendengarkan aktif seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Baik, di sini Bapak juga sudah melakukan komitmen, sudah menyampaikan komitmen yang sudah dilakukan dalam coaching tersebut. Dan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu. Untuk yang terakhir nih Pak, saya ingin bertanya sedikit. Iya, iya. Iya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Bapak melakukan coaching tersebut? Jadi ketiga kompetensi itu yang saya masih ingin sekali mengembangkan itu adalah pertanyaan berbobot ya Bu. Karena pertanyaan berbobotnya menurut saya sangat penting sekali. Dengan pertanyaan itulah kita menggali potensi, kemampuan, kompetensi dari coaching yang kita coaching gitu. Dan ketika pertanyaan berbobot itu tidak maksimal, maka tidak akan maksimal juga kita menggali potensi dirinya coach itu gitu. Benar sekali Pak Fauzan. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang telah saya diberikan waktu untuk observer Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat berkah ya Pak ya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan misalkan ketika saya mendampingi Bapak, dan saya cukupkan kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, jadi Bapak bisa berkumpul bersama keluarga lagi dalam keadaan yang bahagia.
bahagia ya Bapak ya. Amin. Saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching supervisi akademik dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.